Assalamualaikum para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sudah kalian tunggu, yaitu sang bocah paling pemalas di dunia, tapi dia yang terkuat dan kemanapun perginya malapetaka selalu datang. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Wi Yonho yang sudah turun gunung setelah berlatih selama 5 tahun oleh sang kaisar bela diri, dan sekarang dia mengunjungi sebuah tempat berdasarkan arahan dari masternya. Di sana dia bermain Go, dan Yu Huan yang menjadi lawannya sangat terkejut karena belum pernah melihat bocah menyeramkan seperti dirinya. Sementara itu Wi Yonho tertawa dan menanyakan kenapa seorang master sangat lamban. Alasannya sangat sederhana, karena dia masih syok atas kehebatan dari bocah yang dilawannya. Walau ini hanyalah sebuah permainan belaka, tapi tidak sesederhana itu, di mana Yu Huan seperti menghadapi badai yang sedang mengamuk dari segala arah yang siap melahap apapun tanpa ampun. Bagi seorang master, terdapat rahasia dalam permainan dan hanya segelintir orang yang dapat memahaminya, dan berkat permainan Go, maka karakter seseorang juga bisa terbaca. Tak hanya sekedar amukan badai, tapi terdapat juga monster ganas yang bersemayam di dalam sana, dan meski ini bukanlah pertarungan, tapi Wi Yonho memiliki temperamen seperti seorang maniak pertarungan yang sangat agresif. Jika melihat sedikit keuntungan, maka dia akan memanfaatkan hal tersebut tanpa melepaskannya, menunjukkan dia tipe orang yang ingin menyelesaikan sesuatu secara cepat dan tepat. Ini benar-benar adalah wujud dari monster sejati yang sangat menakutkan dalam bentuk anak muda yang kurus dan menyedihkan. Di balik tubuh berantakannya serta tatapannya yang seakan enggan hidup, tapi menyimpan banyak rahasia. Maka dari itu Yu Huan menyebutnya sebagai bocah yang bertarung seperti iblis sejati. Kemudian Yu Huan memberikan pujian padanya, sebab memiliki gaya yang menarik, dan Wi Yonho juga memberikan rasa hormatnya, dan menyebut semua ini berkat dari amukan monster payah itu. Yu Huan yang penasaran menanyakan maksud dari perkataan tersebut, dan yang dimaksud monster oleh Wi Yonho adalah masternya sendiri, karena dalam ajarannya tak ada kekalahan. Wi Yonho benar-benar ditempa selama untuk tidak kalah dari siapapun, baik dalam permainan maupun dalam pertarungan, karena sosok yang tak terkalahkan mencakup segalanya. Lalu Wi Yonho mengungkapkan niatnya yang ingin menetap sebentar, karena ini merupakan wasiat dari masternya untuk menghabiskan waktu di sini. Yu Huan yang mendengar itu tampak senang, dan dia akan mengabulkan wasiat masternya, bahkan dia akan menyiapkan tempat terbaik serta makanan. Gadis yang di sebelahnya adalah putrinya, dan dia akan menuntunnya untuk mandi terlebih dahulu. Di sela itu Wi Yonho mengungkapkan ada sedikit masalah, di mana dia tidak memiliki uang, ditambah akan diperlakukan sebaik ini. Pria ini pun tertawa karena dia menganggap Wi Yonho adalah seorang tamu, dan meski tidak mengatakannya lebih awal, maka Yu Huan memang berniat menyuruhnya tinggal. Sebagai gantinya, dia hanya ingin Wi Yonho bermain Go bersama maupun dengan tamu yang datang. Wi Yonho yang mendengar permintaan itu akan mencoba sebaik mungkin menyenangkan tuan rumah ini demi membalaskan kebaikannya. Karena gadis ini akan menuntunnya mandi, maka sebelum pergi dia memberikan rasa hormatnya dan terima kasihnya atas keramahan yang diterimanya. Kemudian Wi Yonho pun menikmati tempat permainan dengan air panas, dan dia sungguh merasa sangat nyaman. Dulunya dia sangat benci untuk mandi dengan lebih memilih berbaring di kamarnya, dan Wi Yonho juga dapat merasakan kulitnya membaik pasca terkena air hangat ini.
Dia tak tahu apa alasannya dan apakah itu efek lain dari pil ki kehidupan dari masternya. Wi Yonho menganggap nikmat yang dirasakannya ini adalah berkat masternya yang sudah melatihnya dengan keras hingga menginjakkan kaki di dunia luar terasa begitu nikmat. Sementara itu Putri Yu Huan sedang menunggunya untuk memberikannya kain penutup tubuh. Meski begitu gadis ini sedikit cemberut karena tak mengerti kenapa ayahnya menerima orang itu sebagai tamu, menunjukkan ketertarikannya sekaligus membuatnya harus memperhatikannya. Beberapa saat kemudian Wi Yonho keluar secara tiba-tiba tanpa memakai apapun dan hal itu sungguh mengejutkan gadis ini. Wi Yonho tidak melihat gadis itu disebabkan rambut yang menutupi wajahnya, tapi dia bisa merasakan kehadirannya dan bertanya kenapa dia bertingkah seperti itu. Gadis ini yang tersipu mengalihkan pandangannya sambil memberikan kain itu kepada Wi Yonho dan alasan terkejutnya karena dia keluar secara tiba-tiba dengan rambut seperti itu, sehingga tampak mirip hantu. Wi Yonho pun mengambil kain itu tanpa peduli anggapan gadis itu padanya. Lalu gadis ini melirik ke arah Wi Yonho dan dia sungguh pangling melihatnya. Bagaimana tidak, tubuh Wi Yonho sangat sempurna dengan otot yang hebat disertai kulit yang mulus, seakan dia menjadi sosok yang berbeda. Untuk di waktu yang lama dirinya tidak pernah menggunakan kain dan langsung mengikatnya begitu saja. Lalu dia bertanya apakah cara pakai kain ini sudah tepat kepada gadis itu. Perubahan yang dialami oleh tubuh Wi Yonho membuat gadis ini menjatuhkan kain di tangannya saking terkejutnya. Beberapa hari setelahnya, gadis ini tak dapat menahannya lagi dan langsung protes kepada ayahnya terkait pendatang baru yang dianggapnya tamu. Di mana dirinya tidak pernah keluar dari kamar sepanjang hari, bahkan dia terus tertidur. Dia hanya keluar saat ingin makan dan bagaimana bisa manusia seperti itu ada. Yu Huan yang mendengar itu mengerti perasaan putrinya dan meski sudah tinggal beberapa hari Yu Huan bahkan belum sempat menanyakan namanya karena tidak pernah bertemu selain hari pertamanya datang. Lalu putrinya mengingatkan di mana ayahnya selalu mengatakan jika seseorang harus rajin dan kenapa dia tidak memarahinya, padahal anak itu sangat malas, bahkan para pelayan serta yang lainnya mulai membicarakannya. Kemudian Yu Huan mengungkapkan kepada Unji yang merupakan putrinya jika dia menyukai bermain Go karena saat bermain Go maka dia bisa mengerti lawannya. Terkadang kata-kata bisa dipendam serta ekspresi bisa dipalsukan, tapi sebuah niat tidak bisa disembunyikan dan orang-orang yang memiliki sifat terburu-buru tidak bisa bermain Go yang terkesan lambat dan orang dengan sifat lambat tidak bisa menikmati pertarungan sengit. Dalam permainan ini kehidupan serta karakter seseorang dapat terungkap jelas di mana gaya tamunya sangat cepat dan ganas. Bahkan Yu Huan tidak pernah melihat orang dengan gaya yang begitu ekstrim, menunjukkan jika anak muda itu hidup dengan keras bahkan sulit dari yang terbayangkan. Jika matahari bersinar terang maka yang dihasilkannya akan sama gelapnya, dan jika sedang bermalas-malasan maka dia yakin anak muda itu memiliki kehidupan yang sulit. Dengan kata lain, sifat pemalas yang terlihat hanyalah sebuah cangkang karena anak itu memiliki karakter lain yang tersembunyi. Maka dari itu dia menegaskan agar putrinya tidak perlu mempertanyakan kenapa seekor burung tidak terbang saja menghadang hujan, jadi biarkan saja anak muda itu untuk istirahat. Unji benar-benar tidak bisa berkata apapun lagi dan akan melakukan seperti yang diinginkan ayahnya.
Meski hal itu yang dikatakannya, tapi saat melihat Wi Yonho, Eunji benar-benar sulit menahan amarahnya. Di mana kamar Wi Yonho sangat berantakan, bahkan dia sangat malas membereskan tempat makanannya dan memperbaiki posisi tidurnya. Dia benar-benar telah berbuat sesukanya, seakan menganggap rumah ini adalah miliknya dan orang-orang harus melayaninya. Dengan ini maka Eunji menganggap ayahnya pasti telah ditipu karena tidak mungkin bocah pemalas di hadapannya seperti yang digambarkan oleh ayahnya. Maka dari itu dia harus melakukan sesuatu untuk mengusirnya dari rumah ini. Yang benar saja Eunji memintanya untuk segera bangun. Dengan raut wajah yang sungguh malas, Wi Yonho menanyakan kenapa dirinya dibangunkan. Eunji yang tak tahan akan hal itu segera menarik selimutnya sebab matahari sudah terbenam tapi dia masih tiduran. Wi Yonho pun bangun dan meminta gadis itu memberitahunya juga kalau matahari sudah tenggelam dan dia ingin lanjut tidur lagi. Namun Eunji takkan membiarkannya dan mencoba menjelaskan jika semua orang belajar di tempat ini, tapi kenapa dia tidak melakukan apapun. Amarah gadis itu membuat telinga Wi Yonho gatal dan tingkah ini makin membuat Eunji mengamuk. Lalu Wi Yonho menjawab jika orang-orang belajar karena mereka menginginkannya, begitu juga dengan dirinya yang tidur karena menginginkannya, jadi tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Gadis ini memintanya untuk diam, lagian dia tidak bisa membiarkannya tidak mandi lagi setelah beberapa hari karena dia yang membereskan tempat tidurnya. Sekarang dia ingin Wi Yonho setidaknya membayar atas makanan yang diberikannya dan tempat ini cukup untuk memberikan makanan kepada mereka yang ingin belajar, bukan kepada pemalas. Saat Wi Yonho mengingatkan ucapan ayahnya yang memintanya untuk tinggal saja, maka Eunji menegaskan jika orang yang bertanggung jawab atas keuangan di tempat ini adalah dirinya. Kini Wi Yonho mengerti dan hal apa yang bisa dilakukannya untuk menebus biaya makannya. Siapa sangka Eunji membawanya ke sumur untuk mencuci pakaian, tapi jumlahnya benar-benar sangat banyak. Pakaian itu milik para orang-orang yang datang ke tempat ini untuk belajar dan Wi Yonho menanyakan apakah itu dianggap sebagai ganti biaya makannya. Sambil tertawa Eunji membenarkan hal itu, sementara dirinya akan mencuci ulang pakaian yang masih kotor. Dia sangat yakin jika Wi Yonho takkan bisa menyelesaikan semua cucian itu hari ini, dan saat itu terjadi maka dia akan memarahinya hingga Wi Yonho kapok dan meninggalkan rumah ini. Seperti itulah yang dipikirkannya, tapi 2 jam setelahnya semuanya berbanding terbalik. Di mana seluruh pakaian itu telah dicuci dalam waktu singkat, bahkan tak ada yang tersisa. Biasanya cucian ini butuh pencucian ulang untuk membuatnya bersih, tapi yang dilihatnya melebihi hal tersebut. Eunji sungguh penasaran bagaimana bisa bocah pemalas itu melakukannya, bahkan dia masih sempat tiduran di sana. Gadis ini yang sudah dipenuhi amarah tak ingin menyerah, dan dia harus membuat si pemalas itu meninggalkan tempat ini. Kali ini dia memberikan tugas yang seharusnya mustahil untuk diselesaikannya karena membutuhkan tenaga yang besar. Dia memberikan waktu selama seminggu dan kali ini dia yakin Wi Yonho pasti akan melarikan diri setelah 1 hari bekerja keras sebab dia terbiasa menjadi pemalas. Hanya saja keesokan harinya dia menyaksikan kayu pohon itu menumpuk dengan potongan yang sempurna. Normalnya dibutuhkan 10 hari untuk melakukannya jika dia ahli, tapi bagaimana bisa dalam 1 hari semuanya telah selesai dan Wi Yonho kembali terlihat sedang tidur di sana.
Setelah pekerjaan itu, maka Unji memberinya tugas selanjutnya untuk mencuci piring, tapi semuanya kembali diselesaikan secara sempurna melebihi para pelayan yang sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Selanjutnya dia menyuruhnya menyapu, tapi hasilnya masih saja sempurna, tanpa adanya debu. Unji sangat ingin marah padanya, tapi dia tak bisa melakukannya, dan dia terus bertanya-tanya bagaimana bisa seorang bocah pemalas sehebat ini. Kembali ke era sesungguhnya, di mana Madok tertawa karena Yu Huan dan putrinya tidak seharusnya membiarkan Wi Yonho masuk ke rumahnya. Semua itu dikarenakan kemanapun Wi Yonho pergi maka masalah pasti akan mengikutinya, seakan dunia ini pun tak ingin membiarkannya menjadi bocah pemalas. Akademi yang dipimpin oleh Yu Huan selalu berlangsung damai dan tenteram, tapi semua itu akan berubah. Bocah sejarawan ini sungguh penasaran akan apa yang terjadi dan kenapa Wi Yonho pembawa malapetaka. Dikarenakan Wi Yonho masuk ke rumah itu dengan bermain Go, maka masalahnya juga dimulai di sana. Wi Yonho mulai kesal karena dia sebenarnya berniat main Go sekali saja, demi menghormati Yu Huan atas makanannya. Tapi Yu Huan malah mengundang semua orang untuk datang bermain menghadapi Wi Yonho, dan orang-orang tentu saja datang karena untuk pertama kalinya sang sarjana besar ketiga mengirimkan surat terbuka. Di sana Wi Yonho melawan satu persatu dari mereka dengan tingkah yang sangat malas. Meski orang-orang sangat terganggu akan ekspresi itu, tapi mereka tidak dapat berbuat apapun karena Wi Yonho belum terkalahkan. Hari ini kelahiran Master Go yang legendaris telah terbentuk, dan entah sampai kapan Wi Yonho akan meladeni mereka dan kejadian apa yang akan menimpanya setelah ini.